Assalamualaikum. Perkenalkan, kita dari kelompok A dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas Ekonomi R2H, dosen pengampu Ibu Mima Nisma STMM. Kami ingin menyampaikan materi tentang ilmu kealaman dasar. Disimak sampai habis ya teman-teman videonya. Perkenalkan, nama saya Zalika Rosifa Salsabila, 20314500983. Perkenalkan, nama saya Gian Safaridina, 2023 1450972. Perkenalkan, nama saya Pada Sukma Sujaya, NPM saya 2023 1496965. Terima kasih. Kelahiran alam semesta merupakan faktor yang mempengaruhi adanya ilmu kealaman dasar. Hal tersebut hampir semua pemikiran berkaitan dengan IKD, menggunakan alamiah yang realitas hingga faktor lahirnya IKD. Sejak lahir ke muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam, menimbulkan pengalaman alam, memberikan rasa melalui panca indera, maka indera merupakan komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengertian IKD. IKD merupakan bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi IKD tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan tanpa adanya ilmu-ilmu lainnya. Ilmu alamiah dasar atau ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala yang terjadi di alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan juga prinsip. Ilmu alamiah dasar atau IAD hanya mengkaji konsep-konsep dan juga prinsip dasar-dasar yang esensial saja. Tujuan ilmu kealaman dasar adalah mencari kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta sebagai objek dan kebenaran yang bersifat relatif. Maksudnya adalah tanggapan orang dari suatu peristiwa memiliki landasan peristiwa yang logis atau bisa diterima oleh akal sehat. Sebagai contoh, mari kita simak video berikut ini. Dalam video ini dijelaskan bahwa gerak relatif adalah gerak yang sifatnya bergantung pada posisi pengamat. Apa sih maksudnya? Dalam video tersebut, siapakah yang sebenarnya bergerak? Menurut Tana yang berada di luar mobil, Junalah yang bergerak. Tetapi, dari sudut pandang Juna, Analah yang bergerak menjauh. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa cara pandang orang menyatakan kebenaran akan berbeda tergantung sudut pandangnya. Yang kedua, memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta ini. Yang terakhir, membentuk sikap ilmiah, seperti rasa ingin tahu, bersikap kritis, bersifat terbuka, objektif, berani, serta rela menghargai karya orang lain. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar memiliki ruang lingkup yang luas mencakup berbagai alam semesta dan interaksinya dengan manusia. Cakupan utama ilmu kealaman dasar adalah fisika, kimia, biologi, dan geologi. Dalam fisika, kita akan mempelajari alam semesta. Ada berapa sih jumlah planet? Apa saja ya nama-nama planet? Serta berapa sih jarak dari bumi ke matahari? Lalu kita juga akan belajar tentang energi dan gelombang. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar yang selanjutnya adalah kimia. Ada apa aja sih yang bisa kita pelajari di kimia? Ada banyak loh. Salah satunya adalah sifat-sifat zat serta interaksi zat. Selanjutnya ada biologi. Kita bisa mempelajari banyak hal tentang makhluk hidup dalam biologi. Seperti bagaimana sih tumbuh kembang manusia? Setelah 9 bulan dalam kandungan ibunya, manusia akan tumbuh menjadi bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa,
hingga lansia. Lalu, kita juga bisa mempelajari struktur tubuh makhluk hidup serta bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Yang terakhir, ada geologi. Geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang ada di dalamnya. Geologi juga mempelajari struktur-struktur pembentuk bumi. Serta kita juga bisa mempelajari bagaimana Gunung Merapi terbentuk dan apa penyebab terjadinya tsunami setelah gempa bumi. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dipelajari dalam geografi. Fungsi mempelajari ilmu alamiah dasar. Yang pertama, memberi wawasan terhadap mahasiswa mengenai konsep-konsep alam agar dapat lebih peka dan tanggap mengenai masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab mengenai berbagai masalah yang ada di alam sekitarnya sebagai agen perubahan. Yang kedua, dapat memberi apresiasi terhadap perkembangan IPA dan teknologi kepada mahasiswa, serta memberi dorongan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri, ilmu, dan profesi pada mahasiswa. Pendidikan perlunya ilmu kealaman dasar. Yang pertama, memahami alam semesta dan kehidupan. Ilmu kealaman dasar membantu memahami berbagai fenomena alam. Contohnya seperti hujan, pelangi, dan juga gempa bumi. Ilmu kealaman dasar membantu mempelajari struktur dan fungsi tubuh pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ilmu kealaman dasar membantu memahami interaksi antara manusia dan alam. Contohnya seperti di video ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ilmu kealaman dasar melatih siswa untuk menganalisis data, merumuskan hipotesis, dan melakukan eksperimen. Ilmu kealaman dasar membantu siswa untuk berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ilmu kealaman dasar membantu siswa untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ilmu kealaman dasar membantu memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ilmu kealaman dasar membantu mengembangkan sikap dan perilaku yang ramah lingkungan. Ilmu kealaman dasar mendorong untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Lahirnya ilmu alamiah dasar. Yang pertama, panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pertambahan pengetahuan didorong oleh pertama untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis guna untuk memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Kedua, dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Dorongan yang pertama yaitu melahirkan ilmu pengetahuan murni, pure science, sedangkan dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan terapan, applied science. Dan yang ketiga, pengetahuan dapat dengan berbagai pendekatan, seperti halnya pengetahuan berupa mitos atau legenda menggunakan pendekatan kepercayaan, yakni kebenarannya hanya atas dasar percaya. Maka pendekatan pengetahuan semacam ini bersifat irasional. Begitu pula pengetahuan yang sifatnya rasional, sehingga muncullah persepsi, paham, kebenaran irasionalisme dan rasionalisme. 4. Kapan ilmu pengetahuan sains lahir? Secara waktu mungkin sulit untuk ditetapkan. Yang jelas, sesuatu dinyatakan pengetahuan sains adalah apabila pendekatan kebenaran yang secara rasional dapat dimengerti dan difahami serta dibuktikan secara fakta dan menggunakan peralatan ilmiah. Pendekatan semacam itu sebenarnya sudah ada dilakukan pada masa filosof.
Muslim di Persia dengan bukti munculnya ilmu-ilmu terapan seperti ilmu perbintangan, ilmu kimia, dan juga ilmu kedokteran. Tetapi, kebenaran ini tidak dideklarasikan oleh ilmuwan barat. Mereka mengklaim bahwa kelahiran ilmu pengetahuan sains ilmiah adalah setelah ditemukannya teropong bintang, sekalipun sejak masa filsafat muslim teleskop yang sudah ada. Suatu pengetahuan dinyatakan ilmiah apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. 2. Berobjek. 3. Bermetode. 4. Universal. Kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat sistematis, yakni bertautan dan memiliki hubungan kebenaran yang saling mendukung dengan pengetahuan lainnya atau tidak berdiri sendiri, dan memiliki langkah yang tersusun dalam menemukannya. Di samping itu, kajian ilmu harus memiliki objek yang jelas karena pada hakikatnya pengetahuan ilmiah itu bertujuan dalam justifikasi objek melalui metode ilmiah yang operasional, terarah, dan terukur, dan mengandung fakta konkret sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat universal, yakni berlaku secara menyeluruh. Ilmu alamiah dasar membantu kita memahami berbagai macam fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, seperti gempa bumi dan tsunami. Dengan memahami fenomena alam tersebut, kita dapat lebih siap menghadapi dan mengantisipasi dampak-dampaknya. Ilmu alamiah dasar membantu kita memahami prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Dengan memahami prinsip-prinsip ilmiah, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian alam. Ilmu alamiah dasar membantu kita memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk melindungi dan melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Ilmu alamiah dasar membantu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan sains dan teknologi di masa depan. Contoh penerapan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menjaga kesehatan. Kedua, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga, melestarikan alam. Perlu dikemukakan bahwa di samping adanya kriteria ilmiah, ada pula kriteria kebenaran yang sifatnya non-ilmiah. Yang pertama ada perasaan, 2. Intuitif, dan ketiga ada trial and error. Perasaan merupakan salah satu cara untuk menarik kesimpulan yang tidak berdasarkan nalar. Tentu saja hal ini akan bersifat subjektif karena perasaan setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki sensitivitas yang berbeda. Sedangkan intuisi merupakan kegiatan berpikir yang tidak analitis, tidak berdasarkan pola berpikir tertentu. Pendapat yang berdasar intuisi timbul dari pengetahuan-pengetahuannya yang terdahulu melalui proses berpikir yang tidak disadari. Seolah-olah pendapat itu muncul begitu saja tanpa dipikir terlebih dahulu. Sementara kebenaran dengan kriteria trial and error, sekalipun tingkat kebenarannya lebih maju dibanding prasangka dan intuitif, tetapi pendekatan ini dipandang tidak efisien. Peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Jika mengenal ilmu alamiah dasar, maka akan menemukan ilmu-ilmu lainnya karena ilmu alamiah dasar bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu semakin pesat, menimbulkan tekanan dan pikiran para ilmuwan untuk terus berkarya dalam hal-hal yang termasuk dalam transportasi dan juga komunikasi. Yang dulunya berkomunikasi sangatlah sulit, namun sekarang hanya hitungan detik kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang lokasinya sangat jauh. Begitupun juga dengan transportasi yang dulunya kita menjangkau tempat yang jauh, kita membutuhkan berhari-hari. Namun kini dengan adanya iptek, hal ini menjadi semakin cepat. Ketiga, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Bagaimana ilmu kedokteran itu sarana dan prasarananya adalah ilmu dasar, fisika, kimia, dan biologi, serta alat-alat elektronik dan non-elektronik. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan adanya ilmu alamiah dasar, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia.
Dan yang kelima, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya, maka semakin banyak perusahaan maupun sekolah, maka peluang dalam lapangan pekerja itu semakin besar. Selanjutnya, kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Manusia memiliki beberapa kelebihan daripada makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana, yang dicerminkan dalam tindakan dan perilaku terhadap lingkungan. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat, karena sadar akan keterbatasan inderanya. Yang ketiga, manusia dapat berbicara, baik secara lisan maupun tulisan. 4. Manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Yang kelima, manusia dapat mengadakan usaha. Dan yang terakhir adalah manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Keterbatasan ilmu ilmiah. Ilmu ilmiah perlu dilakukan pengujian. Untuk itu, kita perlu memperhatikan yang pertama, bidang ilmu alamiah. Bidang ilmu alamiah yang menentukan metode ilmiah. Karena bidang ilmu alamiah adalah wahana di mana metode ilmiah dapat diterapkan. Sebaliknya, bidang non-ilmiah adalah wahana di mana metode ilmiah tidak dapat diterapkan. Kedua, tujuan ilmu alamiah. Tujuan ilmu alamiah adalah membentuk dan menggunakan teori untuk mengemukakan bukti kebenaran sementara, dengan kata lain untuk kebenaran sementara. Karena tidak ada sesuatu yang mutlak tetapi harus mengalami perubahan. Yang ketiga, ilmu alamiah dan nilai. Ilmu alamiah tidak menentukan moral atau nilai suatu keputusan. Manusia pemakai ilmu alamiah yang menilai apakah hasil ilmu ilmiah baik ataukah sebaliknya. Keterbatasan indera manusia. Berdasarkan penelitian terhadap indera, manusia mempunyai batas yang sangat terbatas di penglihatan, juga pengbauan dan pengecapan terhadap benda yang ada di indera mulutnya. Selain itu, pendengaran manusia mempunyai kemampuan mendengar dengan kisaran frekuensi 30-30.000 Hz. Di sisi lain, penginderaan juga seringkali menimbulkan salah kesan dan informasi yang diberikan terhadap tubuh kita. Sekian video penyampaian dan penelitian dari kami. Terima kasih. Bye.